Baik, karena sudah 21.10, maka kita mulai saja. Selamat malam teman-teman, selamat datang di sesi asistensi Sistem Embedded 1 UTS Genap 2025 sesi kali ini. Sebelum memulai asistensi, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar sesi asistensi kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, saya Ahmad Fadil Zulfikar dari Teknik Elektro 2023, anggota aktif FIKM FTI 2023 sebagai staf ahli Akpro FTI 2025 dan akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Asistensi kali ini akan diisi oleh Bang David, Teknik Elektro 2022, Bang Umar, Teknik Elektro 2021, dan Kak Dela. Terima kasih Bang dan Kak sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi pemateri. Sebelum mulai, teman-teman dipersilakan untuk mengisi absen asistensi yang akan dikirimkan di kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada abang-abang dan kakak-kakak untuk dapat memulai sesinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, mulai dari gue berarti ya Fit ya? Udah lu belum, David? Bang, dari lu. Oh, iya, sama ini Fit, gue baru nyadar lagi Fit satu. Ini sorry ya sebelum mulai. Ternyata ternyata soal tahun lu sama soal tahun gue sama. Jadi ya udah kalian aja kali nanti soalnya ya. Gue materi aja kali. Atau nanti gue tipis-tipis deh bahas dikit deh kalau ini cari gue. Soalnya kalau gue lihat ada beberapa hal yang beda, tapi gue belum cek sebenarnya. Nanti kita mungkin belajar teori dulu nanti sama gue terus nanti dilanjut sama yang lain ya. Oke. Jadi gue share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya semuanya. Terus eh di kalian ada bar-bar gitu nggak? Biasanya kalau di Zoom nih kan ada kontrol buat lihat chat tuh dia ketutupan atau bersih nih share screen ya. Nggak ada hitam-hitam kan? Bersih, Bang. Oke, thank you. Oke, jadi ini materi udah gue siapin dan kalian bisa cek juga di kolaboratornya. Sini di Excel Draw itu harusnya nggak usah login sih, bisa langsung ngecek. Takutnya kalian mau coba eh, back ke materi sebelumnya atau gimana. Dan nanti ini juga bakal diekspor ya, nanti kalau mau di-share ke lain juga bisa. Tapi usahain karena kalian kolaborator sini jangan diedit-edit ya, kecuali kalau gue minta gitu. Ya, jadi buat lihat-lihat aja. Oke, sebelumnya kenalin dulu, gue Umar, Elektro 21. Ini mungkin saya sekarang juga di elektronika, jadi mungkin lumayan eh, mendalami juga soal mikroprosesor. Soalnya kalau di elektronika tuh nanti kalian ketemu lagi nih materi sistem bendam satu ini di sistem bendam lanjut, terutama soal yang mikroprosesor ini, gitu. Terus mungkin sebelum dimulai gitu, eh misalkan kalian kayak bingung gitu, ini kan arsitektur lama gitu loh, mikroprosesor udah jadul gitu dari 19 sekian gitu. Kok masih dipelajarin? Itu tuh karena di arsitektur ini tuh merupakan sejarah gitu. Jadi ini tuh basic dari prosesor yang ada sekarang ini gitu. Jadi kalau kalian bisa mengerti ini, ke depannya kalau memang mau berkarir di seputar elektro tuh bakal gampang sisanya. Begitu. Itu ya. Jadi ini materi yang lumayan penting. Sangat sih, sangat penting kalau buat elektronika ya. Oke. Pertama, mikroprosesor ini kan yang kita bahas ini soal 8086 ya. Tapi kalau kita lihat secara umum gitu, secara dari luar, mikroprosesor ini tuh terdiri dari minimal ada eh, empat hardware minimum nih. Hardware tuh berarti kan yang sesuatu dengan secara fisik gitu bisa kalian lihat. Jadi pertama tuh ada mikroprosesornya itu sendiri, di mana di dalamnya ini ada komponen utamanya. Pertama ada ALU, itu Arithmetic Logic Unit.
terus ada register, sama ada control unitnya. Nah, mungkin kalian pernah dengar juga soal microcontroller gitu kan, kayak Arduino, ESP, dan sebagainya. Nah, bedanya apa nih microprocessor sama microcontroller? Singkatnya kalau microcontroller tuh dalam satu IC itu udah mencakup semua ini, termasuk memori. Nah, jadi control unit, memorinya tuh udah bisa dibikin dalam satu IC. Jadi nggak perlu ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, kalau microprocessor ini nggak ada. Jadi satu IC itu isinya cuma ini doang, ALU, register, sama control unit. Nah, tujuannya apa nih dari microprocessor ini bandingkan microcontroller? Jadi, kalau microcontroller tuh karena dia udah fix, itu jadinya terbatas. Sementara microprocessor tuh kita bisa nge-custom lagi buat spesifikasinya atau hal-hal yang bisa dieksekusi juga bisa lebih berat dan semacamnya gitu. Singkatnya ya ini kalau tasnya yang sederhana microcontroller, kalau misalkan lebih kompleks microprocessor. Gitu ya. Ini input contohnya keyboard, mouse switch, memori ada SRAM, EEPROM, sama output display sama LED. Ya, ada dua kategori memori di sini ya. Ada SRAM sama EEPROM. Kalau yang SRAM tuh yang sementara, sama EEPROM tuh singkatnya gini, kalau misalkan ini dimatiin, SRAM tuh datanya hilang. Jadi cuma penyimpanan sementara. Tapi kalau EEPROM, kalau dimatiin datanya tetap ada. Contohnya kayak kalian nyimpen file gitu kan di hard disk gitu. Ketika laptop atau PC kalian dimatiin, filenya masih ada kan, nggak hilang gitu. Itu contohnya kayak di EEPROM gitu. Kalau di microprocessor. Terus coba kita deep dive lagi nih lebih dalam dari hardware-nya ini kan kita program nih. Jadi gimana sih cara program itu kerja? Nah, program yang kita coba kerjain di sini tuh pakai assembly ya. Ini kan kalian udah sampai tes ya. Jadi udah kenalan lah sama assembly itu kayak gimana. Kan isinya kayak gini ya, move, terus operan satu, operan 2 dan sebagainya gitu. Nah, yang mungkin nanti di bawah deh kalau soal ininya ya, program assembly-nya. Tapi singkatnya tuh gimana caranya program yang kita ketik di laptop atau di PC bisa dijalin dalam microprocessor. Jadi di sini ada tiga tahapan. Pertama, source code-nya kalian bikin dulu kan. Ada .asm nih filenya .asm. Setelah itu nih dalam PC bahasanya masih bahasa manusiawi gitu, masih bisa dimengerti lah sama orang. Kemudian mulai nih ke namanya assembler di sini. Hasilnya adalah object file. Biasanya nih .obj, .o itu tuh object file. Terus nanti hasilnya tuh dari move-move ini di translate lah bisa bilang ya. Jadi semi bahasa mesin. Jadi udah ada 00101 gitu, tapi ada library reference-nya. Jadi misalkan kan kalian kalau di ini masukin model kan kayak dot model apa gitu-gitu. Nah, ini tuh masih kayak gitu. Jadi masih nggak full 0101. Nah, kemudian di tahap sini ini kan masih kayak transisi lah. Nah, kalau di tahap linker nih dia udah full bahasa mesin. Dia 0101 semua di sini dan sudah nggak bisa dikenalin lah sama orang gitu. Cuma bisa dipahamin sama si microprocessor gitu. Dan ini nanti filenya dia .exe. Biasanya kalian kalau C juga gitu kan, kalian apa? Habis nge-compile C itu ada .exe atau kalau di assembly ini ada .hex atau .bin gitu biasanya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Sama, oh ya BTW kalau ada yang mau tanya, ini kan gue bisa lihat kolom chat, jadi langsung ditaruh di kolom chat aja atau kalau mau on mic juga nggak apa-apa ya, gak masalah kalau mau interupsi. Oke, next. Lagi nih dari program dari move-movean gitu terus jadi bahasa mesin. Nah, kemudian gimana caranya mikroprosesor ini mengeksekusi dari bahasa mesin tersebut. Nah, program 0101 ini nanti disimpan di memori. Nah, kemudian memori di sini ada fetch ya. Jadi dia tuh per baris nih. Jadi baris satu nih diambil kita contoh biar kelihatan. Gini. Nah, di sini baris satu nih di fetch gitu. Jadi dari memori ini diambil di sini. Set, diambil ke microprocessor gitu. Nah, dari fetch nih gue udah coba apa yang terjadi di sini ya ditulis. Dari fetch terus masuk ke decode. Decode tuh nanti di sini jadi dia menginterpretasi lagi. Jadi ini tuh artinya apa? Misalkan ini gue lupa ya. Jadi ada dua biasanya kebagi dua gini. Nah, empat belakang. Nah, yang dua ini adalah ininya instruksinya. Misalkan move itu diwakili sama 00 gitu. Misal ya, tapi kayaknya 01 deh kalau move gitu. Terus sama 11 ini adalah registernya.
Kalau satu-satu tuh berarti di DX sama ini nilainya gitu. Nah, ini yang terjadi di decode. Dan setelah di decode, baru ke execute. Execute ini adalah yang terjadi di dalam perform task. Makanya di dalam setelah hasilnya kan nanti ada flag ya. Ada flag kayak apa? Ada carrier-nya nilainya satu dan sebagainya. Begitu. Ini hasilnya di situ. Nah, nanti execute ini adalah hasilnya misalkan pertambahan nih di sini. Berarti kan nanti disimpan lagi kan di dalam register. Berarti dari execute nanti habis dari sini habis dari sini dibalikin lagi ke memori buat disimpan gitu. Nah, atau lebih lengkapnya tuh ada di sini. Pertama ini dari secara hardware nih, ada pinoutnya di sini ya. Ada pinoutnya, tapi kita skip aja. Sorry. Dan kita langsung menuju ke ini arsitektur ya sini. Nah, jadi nanti dari memori ini kan di fetch nih. Tadinya dari memori itu diambil nih datanya. Set. Terus dimasuk ke sini stream byte. Jadi nanti dia eh, di queue dulu nih biar gak. Jadi memang satu per satu. Jadi nanti ada di fetch lagi ada yang satu set gitu. Ada 6 di sini. Jadi ada urutannya. Ketika dia mau masuk control system. Di sini baru di decode. Dia di decode-nya sebagai apa nih? Oh, misalkan di sini add gitu. Kalau add berarti dia masuk ke arithmetic logic unit. Setelah itu keluar lagi hasilnya nih, operannya apa, flagnya apa. Terus setelah itu masuk ke register lagi. Atau kalau dari registernya kita balikin lagi ke atas buat disimpan di memory interface gitu. Jadi cycle-nya begitu. Oke, next. Di sini mungkin kalian bertanya juga ya kayak kenapa pakainya hex gitu. Sementara padahal bahasa manusia kan artinya kayak MOV gitu maksudnya kayak bahasa yang inilah ya bahasa yang di orang lah gitu. Terus kalau sebenarnya bahasa mesin itu kan kenalnya 0101 gitu. Terus kenapa pakainya hex? Jadi begini, kalau misalkan kita pakai 0101 gini, nggak kebayang kan jadinya butuh berapa panjang untuk mewakili angka sesuatu. Misalkan kita mau mewakili angka 9 aja gitu. Di sini kan kalau dibikin biner itu kan dia berarti nilainya adalah 101 gitu. Nah, ini baru satu digit nih, bayangin kalau ini ada banyak gitu. Atau bayangin string gitu. Kalau string gimana caranya gitu kan kayak misalkan hello world di sini. Hello world gitu. Nah, ini pasti panjang banget kan binernya gitu. Nah, untuk itu kita perlu suatu bilangan yang lebih bisa mewakili lebih tinggi gitu. Makanya di sini kalian bakal kenal namanya pertama ini kan kalau yang 01 ini kan bit ya biasanya. Ini bit. Bit itu satu biji ini kan kalau di sini ada lima bit ya, 4 aja deh biasanya. Nah, ada 4. Ini kan 4 bit. Nah, satu satu bit nih, satu bit. Terus di bawahnya lagi adalah byte ya. Satu byte. Satu byte itu adalah 8 bit gitu. Terus ada selain byte ada lagi namanya word. Kalau word itu eh, 2 byte. 2 byte atau berarti 16 bit. Nah, kalau oh ya di 8086 tuh dia mikroprosesor 16 bit ya. Jadi dia sebenarnya maksimal cuma di Word sampai di Word. Tapi kalau misalkan di atasnya lagi yang 32 tuh ada namanya keyword ya. Keyword itu 32 bit dan seterusnya sampai 64 yang prosesor sekarang gitu. Yang terkenal lah Intel gitu ya, AMD dan sebagainya. Nah, di sini kalau 8086 sampai sini aja. Nah, terus juga biasanya kalau di 8086 ini dia pakainya 4 bit nih, 4 bit. 4 bit yang biasanya operasi tertentu gitu kan. Misalkan kayak di register AH atau AL kan dia 4 bit doang ya. Nah, nanti mungkin kalau gue sempat sebut eh, ini tuh kalau 4 bit tuh namanya nibble ya. Ini kalau misalkan gue sebut nibble itu artinya dia 4 bit ini. Satu nibble sama dengan 4 bit gitu. Ini ada lagi tambahan. Tapi biasanya kalau misalkan suatu ukuran tuh dia pakainya bit, byte sama word. Nah, terus balik lagi, kenapa pakainya hex gitu? Nah, tadi kan kita udah bahas ukuran. Nah, hex itu satu hex, sorry, satu hex itu sama dengan 4 bit ya. Satu H berarti, satu H. Satu bit H, hex gitu. 4 bit ya. Jadi dia misalkan di sini tadi ya 9 itu diwakili dengan 1001 gitu. Nah,
Terus kenapa nggak pakai yang lain? Karena misalkan BCD deh, kalau BCD itu kan dia kalau sampai cuma sampai ini ya, sampai 9 ya, ya. Jadi kalau misalkan BCD itu dia nggak mewakili empat-empatnya. Nih, dia tuh cuma sampai sini. Misalkan di sini dia tuh nggak bisa sampai A. Ini kan ada 4 nih. Setelah 9 tuh berarti di sini kan 1-0 ya. Ini ada A kan. Sorry. Ada A gitu. Terus kalau satu lagi ada ini ada B. Nah, kalau ini ada C gitu. Lanjut lagi kan di sini. 0, 0. Dan seterusnya. Nah, kalau pakai hex nih kita bisa memanfaatkan mengkonversi satu nibble ini gitu. Jadi bisa keseluruhan. Singkatnya gitu aja. Nah, lanjut lagi. Nah, masuk ke assembly language-nya di sini. Jadi, kenapa pakai assembly language? Itu pertama, tentu saja, bentar, ketutupan. Kenapa pakai assembly? Tentu saja karena dia itu sederhana dan juga cepat dan dimengerti manusia. Manusia. Nah, jadi, karena masih zaman dulu tuh kan, ini ya, bahkan sekarang tuh pun masih masih dipakai gitu assembly sebenarnya. Jadi assembly itu adalah low level language ya, mid mid apa low ya, gue lupa. Pokoknya dia bawah lah. Maksudnya adalah bahasa ini tuh langsung in touch ke hardware. Jadi yang kita coding ini langsung berimpact sama hardware. Beda sama kalian kalau misalkan ngoding C gitu. Ngoding C itu kita nggak perlu tuh mikirin data ini dimasukin ke register mana dan sebagainya. Memang jadinya di sini lebih ribet ya, nggak fleksibel gitu kalau nggak kepake C. Tapi di sini jadinya kita bisa memaksimalkan resource yang sangat sedikit gitu dari hardware. Karena di sini kan resource-nya masih dikit kan. Jadi di ini tuh cuma memori tuh maksimal cuma 1 mega dan eh, eh, registernya juga terbatas, Pak, cuma 16 bit gitu kan. Jadi resource-nya itu cuma dikit, tapi dengan pakai assembly itu jadi bisa lebih em, sederhana dan jadinya kencang gitu, nggak memberati hardware-nya. Nah, mungkin nanti next kita bakal balik lagi ke assembly language ini untuk bahas ininya ya, sintaksnya. Oh ya, sama kalian kayak di sini kayak add itu kan kalian biasanya sebutnya adalah instruction ya, instruction, atau nama lainnya adalah ini mnemonic ya, mnemonic. Nah, ini nama lainnya. Kalau kalian pernah dengar mnemonic itu artinya dia instruction ya, gitu. Tadi juga ini nibble tuh suatu 4 bit. Oke, next. Ini ada juga nih. Jadi kalian buat nanti di coding. Jadi semua materi ini itu berkaitan dengan 4 soal UTS yang dari tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak dimengerti bisa ditanyakan, dan juga nanti kita bakal bolak-balik juga buat bahas soalnya. Next, tentang memory segmentation. Jadi memory ini segmentation ini ada dua ya, jadi kebagi ya. Ada segmen register sama offset pointer. Tujuannya tuh begini. Ini kan tadi saya yang udah gue bilang, ini tuh total tuh memori itu ada 1 mega di sini yang bisa dipakai. Balik lagi ya. Jadi memorinya ini kan dari IC tertentu. Jadi kalau misalkan mau pakai IC yang memorinya cuma misalkan 128 kilobyte gitu, itu boleh-boleh aja. Tapi kita contohnya kayak gini aja ya. Nah, di sini satu memori itu kita eh, apa? Kita coba aslinya tuh kayak gini. Jadi dia tuh tabel, suatu tabel di mana ada 2 kolom, itu ada address sama data gitu. Nah, dari memori ini itu kebagi jadi 4. Pertama ada kode segmen, start, data, sama ekstra. Nah, kenapa dibagi-bagi? Tujuannya biar gak bentrok gitu singkatnya. Ya misalkan ini taruh yang asal gitu, misalkan program, tadi kan program kita simpan di memori, terus juga nanti ada data simpannya di memori dan sebagainya. Kalau misalkan nggak kita bagi 4 ini, nanti kita susah buat tentuinnya kode ditaruh di mana, data ditaruh di mana. Jadi ada standarisasinya gitu loh buat biar kita memudahkan. Nah, balik lagi ya, di sini memori itu adalah tabel 2 kolom gini. Kalau misalkan kita visualisasikan, pertama ada address sama ada data. Nih, ini ada contoh ya. Jadi misalkan kita punya 1 megabyte, jadi ada 20 bit di sini. Kalau ada 20 bit berarti maksimalnya tuh gini secara hitungnya ya. 2 pangkat 10 20 gitu. Berarti di sini 1 mega.
gitu. Kalau misalkan kalau dipakai semua ya, kalau ternyata startnya nggak dari 00, misalkan startnya dari F ini dari ini bisa nanti dihitung lagi. Kalau misalkan kita start dari 0 berarti kita pakai semua. Nah, kalau kita start dari pakai semua, jadi ini address, ini data. Misalkan kita simpan di sini adalah ya, 2AH gitu, bisa buat disimpan di sini. Tapi kita pakai XX saja ya buat eh, contohnya aja gitu. Karena nilainya nih bisa diganti-ganti. Tapi kalau address nih fix ya, nilainya segitu. Nah, jadi di sini nanti ada nilainya 001 gitu dan seterusnya gitu sampai bawah. Dan ini ada data-datanya. Nah, secara defaultnya dia kosong ya. Nanti kalian bisa isi gitu. Terus juga di sini ada tadi ya bagi 4. Ada kode segmen. Jadi kode segmen ini tujuannya adalah untuk menyimpan program. Jadi programnya itu bakal disimpan di sini di 4 teratas. Terus yang kedua tuh ada stack segmen. Jadi nanti disimpannya di daerah sini nih kalau buat nyimpen data dalam bentuk stack. Nah, kebetulan di program ini nggak ada yang stack, jadi mungkin bisa kalau kurang paham nanti bisa di skip aja. Terus ada juga data segmen, ini untuk menyimpan data-data yang nanti buat dipakai di program, sama ada extract segmen. Extract segmen ini nanti biasanya kalau dipakai di yang string. Nah, kemarin tuh kalau di soal quiz kalau nggak salah ada tuh yang harus pakai extract segmen ya. Kalau kalian kayak ngeliat ada LEA gitu, LEA itu load load effective address ya. Nah, itu biasanya disimpannya di extract segmen. Itu untuk yang string-string. Nah, begitu ya. Ini untuk segmen. Sip, sip, ada 4. Next, terus kenapa nih ada offset pointer di sini? Jadi offset pointer ini tujuannya adalah untuk menunjuk, misalkan kita mau ngambil data nih. Kode segmen ini adalah cuma dia untuk membagi. Jadi misalkan kita kode segmennya kita start di 0, di 00H. Berarti 00H ini sampai sini, di sini tuh biasanya 64 ya, 64 kilobyte lah. Singkatnya eh, CS nih, CS ini menunjuk posisi awal dari segmen tersebut. Tetapi pointernya, IP-nya di sini misalkan kalau buat kode segmen adalah untuk ketika kalian mau ngambil data tersebut, mau nunjuk. Nah, misalkan kita nih, kita contoh punya posisi di sini adalah 3 ya, 1, 2, 3 ya. Nah, terus ada datanya di sini adalah ya adalah misalkan 23H gitu misal. Nah, posisi IP ini tadinya bisa jadi nggak di sini gitu, misalkan di sini. Nah, misalkan di sini. Nah, ketika kita mau ngambil data di di address 3H, berarti IP-nya kita harus geser dulu nilainya. Set, kita geser ke bawah, terus kita geser ganti ke sini, berarti IP-nya nunjuk ke sini. Nah, set gitu. Jadi nanti IP-nya bisa kita ngambil untuk nilai 23H. Nanti kelihatan di program gitu. Begitu juga dengan sama data segmen nih. Biasanya yang kepake tuh data segmen. Nah, biasanya nanti di sini kita simpan, mau menyimpan mulai dari misal di 23FH gitu. Dan kita nyimpen data eh, 11H. Nah, data segmennya kan di start di sini misal. Nah, ketika kita mau ngambil data, misalkan awalnya SI-nya ngikut nih, ngikut DS gitu. Kita menunjuk yang pertama. Nah, ketika dia mau ngambil si ini di 23FH, berarti SI-nya harus kita geser dulu ke bawah. Set. Nanti baru dia bisa ngambil nilai dari si di dalam address 23FH, yaitu 11H. Gitu. Ini berlaku sama yang lain. Nah, bedanya di sini mungkin ada tertentu ya, ada IP untuk eh, kode segmen. IP itu instructor pointer. Kalau SS itu tadi ya stack segmen untuk tadi ada dua nih. Jadi ada top of stack, ada SP sama BP itu base pointer. Jadi kalau di stack tuh kalian bisa ngambil yang paling atas atau ngambil di eh, address lainnya gitu. Tapi karena di sini nggak dipakai jadi nggak usah lah ya. Terus sama ini ada data segmen. Ini ada source index. Nah, bedanya cara ngingetnya tuh gini aja. CS tuh pasti IP. Terus kalau misalkan ada yang P-nya ini ada yang pointernya itu buat segmen. Sisanya itu adalah yang indeks nih antara buat DS sama S kan. Nah, ingetinnya gini aja. Kalau DI itu jangan jangan sama buat D gitu, tapi SI gitu. Karena SI ini source index dan DI itu ini destination index ya, bukan data index gitu.
Jadi gitu ya gunanya untuk pointer-pointer tadi. Nah, ini ada penjelasannya juga. Nanti kalian ada ini ada general purpose register yang kalau kita sering pakai. Ini tadi segmen, terus juga offsetnya, sama ada flag. Jadi mungkin kalian ada yang nanya juga mungkin ya. Jadi kan tadi register tuh ada di dalam mikroprosesor. Tapi segmen register sama segmen offset nih adanya di memori, beda IC gitu. Register ada di mikroprosesor. Kalau tadi yang segmen-segmen ada di memori. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan di register ini itu untuk suatu tempat yang mau kita eksekusi. Jadi di sini tuh sebenarnya memori juga nih di si AX, BX, CX, DX. Register tuh sebenarnya memori juga. Cuma dia memori yang super cepat gitu. Lebih cepat, jauh lebih cepat sama yang lain. Diibaratkan kayak gini ya. Ini kalau misalkan gua tuh biasanya enaknya buat analogi gitu di sini. Jadi misalkan kita mau masak nih, mau masak gitu. Terus general purpose register ini adalah meja tempat kalian masaknya gitu. Meja tempat kalian masaknya di sini. Terus kalau misalkan segmen register nih yang memori itu adalah misalkan kayak rak-raknya gitu buat disimpan. Nah, ketika kalian mau masak, lebih cepat kalian ngambil langsung di dalam di atas meja kan daripada kalian harus ngambil dulu di sini. Kenapa? Karena tadi di sini. Karena kita harus ngepoin memori tertentu dulu buat ngambil datanya. Jadi kalian harus tahu dulu nih tempatnya di mana baru kalian ambil gitu. Kalau misalkan mau ambil bahan makanannya gitu, mau ambil telur gitu gitu misalkan. Tuh. Terus juga ya gitu ya. Terus juga di sini ada kan tadi kebagi-bagi lagi kan. Ibaratnya kayak rak juga kan kalian kebagi-bagi nih ada rak buat naruh apa gitu. Tadi kalau kode segmen kan tadi buat naruh program gitu. Berarti misalkan rak buat naruh resepnya gitu. Terus data segmen ini data berarti buat naruh bahan makanannya gitu. Terus kalau ekstra segmen ini tadi ya buat hal-hal yang gede-gede gitu. Karena di sini kan buat buat string gitu. Terus kalau stack segmen tuh buat yang nyimpen sementara. Jadi nanti sesuatu sesekali bisa kita ambil-ambil sesekali gitu. Terus kalau general purpose nih, tadi ibaratnya kayak meja tempat kita eh ininya apa memasaknya gitu. Nah, terus nanti di dalam general purpose nih kebagi lagi nih, ada AX, ada BX, ada CX sama DX. Nah, secara default sebenarnya semuanya tuh sama aja gitu buat bisa kalian pakai mau dimanapun. Karena namanya juga general kan. Ibaratnya kan meja meja tempat kalian masak juga bisa buat masak maksudnya buat ngerjain apapun bisa kan di sini. Tapi biasanya best practice-nya adalah kita spesifikin sesuatu nih. Kalau yang A ini biasanya dipakai untuk arithmetic, yang B ini untuk base, jadi ada datanya di sini. Dan yang C itu untuk counter, dan yang D ini untuk data, untuk ya untuk data ya bisa bilang gitu. Nah, jadi ada tertentu di sini. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kalian paham juga. Jadi, misalkan kayak buat perkalian atau pembagian tuh harus di AX nih gitu. Terus nanti kalau misalkan buat counter nih, buat loop itu ditaruhnya di C gitu dan sebagainya. Dan entah ya, saya lupa juga nih flag nih. Jadi flag ini tuh nanti gunanya gini, misalkan kalian lagi masak gitu. Nanti output masaknya tuh gimana nih? Apakah kurang garam? Apakah gosong dan sebagainya gitu kan. Di sini kan ada banyak ada carry dan sebagainya. Nah, ini tuh sebagai indikator apa yang terjadi sama masakan kalian gitu. Apakah masak kalian ada kan ada sebutnya undefined gitu kan kayak undefined tuh misalkan kalian nol bagi nol gitu itu kan nggak bisa nanti ada statusnya di sini atau misalkan lagi kalian lagi pertambahan atau pengkalian tapi kalian simpan di register 16 bit tapi ternyata lebih dari itu gitu ada juga nanti keterangannya di sini dan sebagainya gitu ya. Ini juga sama ya tadi AX itu buat 16 bit kalian bisa pakai 8 bitnya juga di AH, AL dan seterusnya. Oke, sama ini terakhir ya buat yang basic. Di sini ada memory banking ya. Jadi ini singkat aja sih, maksudnya biasanya tuh kita memori itu kita bagi dua. Jadi ada higher address sama lower address di sini. Nah, ini juga ada range-nya. Misalkan dipakainya untuk yang ganjil-ganjil aja, yang ini buat yang genap-genap aja. Tujuannya biar kita tahu kalau misalkan yang genap tuh ditaruh di sini, yang ganjil ditaruh di sini. Kalau kalian udah in touch langsung sama hardware itu tujuannya biar lebih cepat buat prosesnya dan juga lebih sederhana gitu. Lebih apa ya sebetulnya? Lebih efisien ya, lebih efisien gitu. Sama
nanti tuh data tuh selalu disimpan di memori yang lebih rendah dulu. Misalkan ada data kayak gini ya. Ya ingat lagi nih, jadi data tuh harus 8 bit ya, 8 bit. Tapi addressnya 20 bit. Tuh. Misalkan datanya ada 16 bit nih. Kan 1672H gitu. Nah, nanti si 72H-nya ini, misalkan kita mau simpen, ini kan 8 bit, 8 bit ya. Nah, karena cuma 8 bit, jadi yang lower byte itu ya, yang lower byte itu ditaruhnya di yang genap, yang higher byte itu ditaruhnya di yang ganjil. Nah, ini namanya adalah konsep little endian. Nah, kalau kalian cari little endian nanti ketemu nih. Jadi di bawah dulu baru yang atas. Nah, kalau Intel kayak gitu, tapi kalau arsitektur lain beda lagi. Oke, begitu aja. Nah, mungkin di sini ternyata soalnya sama. Jadi mungkin nanti lanjut sama yang lain. Jadi ini gue coba buat overview aja. Jadi eh ini tuh apa? Jadi kan kalau salah satu ini dia ada decoder di sini. 74LS338. Jadi ini tuh adalah IC 3 ke 8. Ya. Dari mengubah data yang 3 ini untuk select angka yang ada di 8 pin ini. Nah, terus kenapa nih ada ini yang ini enable ya? Terus kenapa nih enable kok ada tiga biji gitu? Padahal satu aja yang cukup. Jadi tujuannya di sini adalah biar lebih fleksibel gitu. Kalian bisa aja taruh di sini kan yang low ini biar selalu nyala pakai ground atau yang ini pakai VDD gitu biar selalu nyala. Tapi masalahnya adalah tadi di sini A itu buat address bus ya, ada 20 bit nih. Jadi ada 20 harus pakai. Nah, biar nggak error. Nah, jadi di sini memang harus dipakai semua. Makanya di sini ngide-ngide kan harus pakai NAND, harus pakai nanti ada NOT dan sebagainya gitu. Dan goalsnya dari soal ini adalah kita tuh harus mengubah jadi kita identifikasi dulu nih data-datanya, terus kita ubah pengennya di sini em, apakah datanya udah sesuai atau harus ditambahin sesuatu atau harus dipindah. Nah, ini contohnya tadi ya yang tadi decoder nih, ini input, enable, ini LSB-nya dari yang A ya. Jadi lower yang bit terbawahnya di A, terus ini output, terus sama ini buat truth table ya. Jadi ini buat yang enable ya. Yang buat high, low, sama yang tadi ya. Ya maksudnya yang LSB itu di sini nih. Jadi yang bit paling kecil itu di A, ini A, B, C jadi di sini. Nih, kalau di sini jadi C, B, A ya. Jadi ini. Nah, ini C, B, A. Ya. Nah, ini buat outputnya. Jadi bisa dilihat kalian kalau misalkan kita pilih 001, yang di satu itu bakal jadi low sini. Kalau 000 yang di low 0 jadi low. Ya, gampang lah ya. Nah, ini buat step-stepnya aja nih, kita overview. Satu pertama buat tabelnya dulu dari angka-angkanya. Terus nanti step 2 itu tentuin input yang nilainya berubah. Ini kan yang misalkan yang berubah di sini, yang ini, berarti yang ini, A0, dan seterusnya ya. Mana yang berubah? Nih, sama ini. Nah, nanti kalian tulis inputnya berapa, terus step 3 itu buat ulang skematiknya. Dan sebenarnya itu yang nggak boleh itu adalah ubah komponen. Jadi cuma boleh geser posisi sama tambahin not. Jadi kalau misalkan di sini ada 74 ALS 138 sama 74 ALS 10, cuma boleh ini nggak boleh diganti nih. LS 10 ini nggak boleh diganti, tapi nambah boleh. Misalkan nambah not gitu, nambah not itu boleh. Nah, kalau ini soalnya Prof Pupu tuh biasanya kayak gitu. Jadi ini boleh nih ditukar. Misalkan ini A4 pengen ditukar nih sama A5. Nah, itu boleh. Nah, nanti bisa dilihat sini. Oh, ini satu semua. Nah, ini mungkin bisa dijelasin sama yang lain lebih lanjut ya. Nah, nanti kalian tinggal gambar sini, gambar lagi. Terus next adalah yang nomor 2. Ini tentang modifikasi rangkaian di bawah ya. Dari sini tadi sama nih ada decoder ya. Oh iya, jadi lupa. Di sini tuh kan ada 8086 di sini. Ini ada pin A0 tuh yang kayak gini nih. Ada address-addressnya sini. Nah, nah pin dari 8086 nih yang AA ini kita hubungin ke decoder sini. Nah, habis dari decoder itu dihubungin ke memori. Nih, 2764 itu adalah EEPROM, memori EEPROM. Nah, di sini bedanya ada 10 ya, ada 8 ya. Jadi, oke lah. Jadi tujuannya adalah kita untuk mengenable nih. CE ini adalah chip enable. Ya. CE itu chip enable, OE itu output enable, ini read. Read ini ke pin outnya di 8086 ya. Ini ada data pin itu ada 16 bit, data address ada 20 tadi ya. Cuma kan ini kebagi-bagi nih. Ada ini nggak HD namanya. Ada dari A0 sampai A12 kalau yang address.
buat deselektornya di sini ada 13, 14, 15 sama di sini enable sama kayak tadi. Ya ini juga udah coba gua masukin ya sini buat kayak goalsnya tuh kayak gimana dan sebagainya. Sama kayak tadi, jadi step satu tuh masukin dulu memory address bus yang mana nih? Oh berarti kan tadi 0 sampai 12 gitu. Di sini. Set, kita tandain. Input yang mana? Tadi yang apa? Lupa. 13, 14, 15. Ya. 13, 14, 15. Ini berarti. Set. Nah berarti yang 4 ini sisanya adalah kita pakai buat jadi enable. Kok hilang? Nah, buat kita jadi di sini. G1 sini. Terus kalian ini aja. Ini ada satu 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 gitu. Oh, berarti ada dua yang selalu high, dua selalu low. Tapi yang kita butuhin adalah satu high, dua low gitu. Oh, berarti yang dua low bisa ini kita masukin sini atau dan sebagainya. Itu fleksibel sih. Yang penting hasilnya sama dan oh, tapi jangan lupa di sini dia pakai NAND gate di sini. Tiga input NAND gate. Jadi tiga input NAND gate ini harus ada juga, jangan diganti gitu. Nah, gitu. Terus sisanya hitung range ya, hitung range. Tadi kan dia minta 900H, 9FFH, tapi dia ada 8 chip gitu. Nah, di sini kan ada yang berubah tuh dia cuma di sini. Karena di sini selalu sama, di sini selalu sama. Di sini berubah-ubah tapi nggak jadi fokusan gitu. Nah, ini cari ranknya karena ada 8, maka satu chip itu jadinya range-nya 1. Tapi ini berlaku cuma 3 buat 8. Jadi di sini range-nya ada segini dan seterusnya ya, sampai 9 FFFH ya. Ya, 9 FFH. Nah, berarti di sini kalau misalkan ini berarti jadinya ini adalah 9 2 kan. 2 terus ini juga 92. Nah, terus lanjut sampai 9 FFH. Ya, gitu. Nah, next di sini paling program ya. Nanti ini bisa singkatnya kayak gini ya. Terus sama yang tadi gue sempat cek itu adalah soal ini aja kita belajar soal yang memori tadi. Jadi coba kita langsung ke ini ya. Apa enggak deh. Wait, emu. Oh, gue udah bikin kok buat yang ini. Nah, ya semoga kelihatan ya. Gue bisa di zoom ya. Sayangnya tidak bisa di zoom. Semoga kelihatan ya. Nah, kalau misalkan mau pakai small itu nggak di error dia jalannya. Jadi caranya kalau pengen pakai small ada harus tambahin dot data baru dia bisa jalan dengan aman. Nah, terus juga sama mau bahas soal ini ya, yang penyimpanan memori ya. Tadi kan kalian mungkin pernah dengar juga kan soal kalau misalkan kita balik ke Excel dulu. Kalau pengen tahu physical address-nya, pengen tahu physical address, PA aja deh, PA itu harus offset segmen kali 10H H plus offset ya. Nggak usah udah ditulis deh. Di mana ya tapi? Oh iya sini. Nih. Kalau di soal kan dia mintanya adalah berapa hasilnya simpan pada lokasi mulai 1200. Berarti DS-nya kan ini 100. Udah dikasih tahu nih. Berarti 100 kali 10 terus offsetnya 200 berarti di sini. Jadi SI-nya 200 gitu. Nah, sini. Contohnya di sini. Tadi ini ada nanti ada add, kan tadi ada XOR dan sebagainya. Nah, ini gue bahas ininya aja ya buat masukin memorinya aja. Nah, balik lagi ya, karena dia mintanya kan efisien ya, saya efisien mungkin. Jadi kayaknya enaknya pakai tiny aja kali, biar ngurangin memori. Tiny. Ya, kita set di sini DX-nya, oh ya, DS-nya harus 100 kan, tapi karena nggak bisa nih langsung 100 ke DS, jadi kita harus oper dulu nih ke register DX, dan nanti register DX kita masukin ke DS-nya. Nih.
Bisa kita lihat sini. Jadi cara buat ngeceknya adalah ini terus sama buka juga memori. Nah, ke memori sini. Sip. Nah, DS kita 100 dulu nih kita masukin ya. Kalian bisa lihat cek di sini ya. Awalnya itu dia memang 700 tapi ketika single step masuk 100. Nah, terus SI karena tadi kan DS pointernya adalah SI ya. Jadi SI-nya harus kita set 200 buat offsetnya. Masukin nih 200 ke SI di sini ya. Nah, 200. Sep, masuk 200. Nah, jadinya nanti nilainya ini hasilnya kita kan ada ini move SI AX ya. Artinya output setelah SOR itu kita oper ke 1200 nih. Gimana cara ceknya? Kok malah hilang? Cara ceknya adalah nah, nih ya, dari AX masuk. Nah, XOR kita masukin ke 1200 nih. Belum ya? Nah, cara ceknya itu adalah segmen di sini 100 sama offset. Tadi 200 ya. Update. Sah nih. 8A D3 atau ini kan kurang enak ya tabel ya. Kita bikin list. Nah, jadi di offset 200 sama offset 201. Nah, kayak yang tadi gue bilang yang lower itu yang ini dulu 8A-nya dulu ke 200 baru 201 D3. Nah, terus lanjut lagi kan. Ini ada OR gitu. Pakai OR terus habis itu disimpan lagi. Oh, ya jangan lupa digeser dulu ya, digeser dua karena kan pakai dua ini udah pakai. Tuh. Jadi posisinya sekarang ada di 202 nih SI-nya. Di 202 nih. 202. Jadi nunjuk di 202 terus masuk. Nah, masuk juga sini. CE D3. CE D3. Terus ada N juga di sini. Terus dioper lagi di sini. Set, masuk. Nah, 93 4E 93 gitu. Oke, begitu aja. Eh, next apa ya sekali dulu. Ini sama sih yang nomor 4 juga kan sebenarnya ya. Ini coba dicari tahu aja terus DS dari soal. Ini cara ngitungnya berarti SI 300. Ya udah ini masukin 100. Tadi DX-nya masuk. Terus ini sisanya SI-nya berarti ya ini kalau kalian masih bingung ini kenapa ada kurung itu artinya pointer ya. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan kita punya tabel gitu di sini. Ini kan tadi di kirinya itu kan sini sorry sorry. Halangan cuy. Hmm. Tadi kan kalau memori itu kirinya adalah address, kiri kanannya isinya gitu kan. Berarti kalau misalkan di sini isinya si DX itu adalah misalkan ya ini 1200H gitu. Nah, berarti kalau misalkan dia move DX, koma 20H itu misal, berarti dia bakal 20H ini bakal dimasukin ke memori 1200. Ini jadinya ada 20 gitu. Beda dengan kalau misalkan eh, move DX, 20H gitu. Berarti kan dia 20-nya nggak ke copy ke memori 200, tapi dia ngetimpa. Jadi DX-nya sekarang udah bukan 1200 lagi, tapi jadinya 20. Gitu ya. Jadi kalau ada ini artinya dia ke memori itu. Oke, gitu aja. Mungkin nextnya yang lebih detail soal cara ngejawab ini, cara ngejawab ini, cara ngejawab ini juga. Nih cara perhitungan nih kenapa kenapa kok pakai OR dan ini juga program. Oke, mungkin sebelum lanjut ada yang mau nanya dulu nggak? Buat basic-basic. Lumayan ya, setengah jam lebih. Oke, gak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut. Siapa dulu? David apa Dela? Eh, gue bang. Berarti Sip, udah ya bang? Ya. udah. Oke, izin share screen.
Oke, ngelanjutin dari apa yang udah disampaikan teorinya sama Bang Umar. Sebelumnya kenalin lagi, gue Dela dari Elektro 22. Di sini mau coba bahas dari soal diktat. Jadi tadi ya udah dikasih tahu hints-nya sama Bang Umar kalau misalnya kita diminta buat modifikasi dari apa yang udah dikasih di sini ya gambarnya. Ini ada IC 74LS138, harusnya nggak pakai A ya. 74LS138 sama 74LS10 tuh IC 3 input NAND. Nah, jadi langkahnya cukup simpel sebenarnya. Ini kalau kalau nggak salah sih, kalau kalian boleh bawa cheat sheet ya. Kalau boleh bawa cheat sheet, jangan lupa lagi seperti biasa ada tabel heksadesimal ke biner untuk mempermudah kalian kalau misalnya nggak boleh bawa kalku. Nah, terus kita di sini punya ini ya. eh Langkah pertamanya kita buat dulu sebuah tabel dari mengubah bilangan heksadesimal yang udah dikasih di sini ya. Dari 8 bit ini D0, D1 sampai F9H di sini. Kita buat daftar tabelnya bisa kayak gini atau yang penting kalian bisa apa ya, jelas mana nanti yang bakal jadi A0 sampai A7 di sini. Jadi dari kanan ke kiri ya bikinnya. Jadi ini D0H ya berarti D itu buat dari A4 sampai A7 dan si nolnya dari A0 sampai A3. Nah, terus habis itu setelah kalian bikin ininya, tabelnya, ini angkanya sih udah sesuai, ada di diktat ya, yang angka semua di sini. Nah, kita bisa mulai lihat nih. Kalau mau langkahnya mulai dari kanan ya, dari A0. Ini teman-teman boleh lihat di sini ini angkanya berubah ya dari atas ke bawah 01, 01, 01, alias pokoknya dia satu baris ke bawah ini dia beda. Berarti dia adalah kita kasih di sini tanda X atau X itu sama dengan don't care ya. Dia bakal jadi input. Ini don't care. Nah, terus habis itu nih kita lihat 0 semua. Teman-teman kasih 0 aja. Ini juga 0. Nah, ini berubah lagi, beda-beda 01, 01. Berarti dia juga don't care. Akan jadi input. Ini 1, tulis 1. Terus ini 0 dan berubah jadi 1 lagi di sini. Berarti dia adalah don't care juga, input. Dan sisanya A6, A7 itu 1. Nah, kalau udah dapet gini, itu mempermudah kalian buat menentukan mana inputnya. Jadi nanti cara jawabnya gini ya guys, ada kalian tulis buat menjelaskan mana inputnya dan juga mana outputnya. Untuk inputnya itu si don't care yang tadi gue bilang ya. Berarti di sini yang don't care itu si A0, A3, dan A5. Tulis aja di sini. Inputnya berarti A0, A3, sama A5. Dan sisanya outputnya itu berarti yang nilainya itu 0 dan 1. Berarti A1, A2, terus A4, A6, dan A7. Iya benar. Nah terus kalau udah dapet input, output, dan kalian bisa nentuin mana yang don't care itu sebagai inputnya, kalian bisa mulai mikirin yang tadi udah dibilang sama Bang Umar ya. Harus pinter-pinternya bikin rangkaian rangkaian hasil pembuatan kalian. Yang jelas sih bisa jadi agak beda sama yang dari yang digambar satunya atau bisa jadi mirip juga, cuman kalian tambahin sesuatu hal aja. Nah ini kalau yang didiktat mungkin gue mulai dari yang didiktat ya, biar kalian bisa kebayang. Ini tadi udah dibilang inputnya adalah A0, A3, A5. Nah ini udah benar ya. Jadi ABC di sini itu A0, A3, A5 sebagai input. Jadi ini udah benar. Lalu untuk di sini sebenarnya gue menyarankan buat untuk tidak mengganti kata-kata yang ada di sini ya, kayak ini E1, E2, E3 itu.
kalian tetap aja ikut pada apa yang ada di soal ini. Berarti pakai G1, G2A, dan G2B. Ini berarti tadi G1, ini G2A, dan ini G2B. Jadi alangkah baiknya ikut apa kata soal aja ya. Terus habis itu, nah ini kita lihat lagi, ini kan udah jadi input ya. Input itu dari don't care. Nah, untuk si G1, ini di sini kan dia bakal inputnya nggak ada inverternya kayak di G2A dan G3, G2B. Jadi kalian cari yang nilainya itu bakal jadi inputnya 1. Nah, kalau yang di diktat itu dia membuatnya pakai gerbang N. Jadi beda ya sama yang di soal tadi itu kan dia pakai gerbang NAND, ini beda. Ini diperhatiin juga. Nah, ini dia pakai gerbang N karena dia maunya A4 tadi ya, A4, A6, A7. A4, A6, A7 itu kalau kalian lihat di sini dia nilainya 1 ya. Nah, kalau sesuai dengan truth table-nya, kalau nilai di 3 input AND gate itu nilainya semuanya 1 nih yang paling bawah, berarti outputnya akan 1. Makanya dia bikin untuk masuk ke G1-nya pakai AND gate aja, disatuin semua. Dan ini lebih baik juga kalau kalian lebih rapi aja sih, tulisnya berurutan ya, A4, A6, A7. Nah, terus kalau untuk G2A, G2B, tadi yang gue bilang, perhatiin mereka punya inverter di sini. Bulat itu inverter ya tandanya. Nah, itu kalian kalau ada inverter berarti dia akan mengubah hasil akhirnya. Jadi inputnya di sini kan tersisa A1 dan A2 ya. Dan ini udah benar kan A1, A2 itu, tadi kita lihat di tabel yang udah kita bikin, dia nilainya 0. Nah, kalau nilainya 0, ketemu inverter di sini, ini kan berarti nilainya dia 0, 0, dan ketemu inverter di sini berarti bakal jadi 1. Jadi ini jawabannya juga udah benar. Terus untuk di sini di kanan outputnya, gue juga menyarankan untuk menjawabnya lengkap. Kalau kayak gini, sepertinya sih masih kurang lengkap. Jadi itu tambahin tadi ya, yang input-input yang ada di soal ini, yang si D0H, F9H itu, ini sesuai soal ya. Urutin sesuai soal, itu kalian tulis di sebelahnya, di sebelah sininya, ngurut dari atas. Ini kan tadi berarti ini D0H, D1H, D8H, D9H, H-nya jangan lupa, terus berarti F1 tadi, F0, F0H, F1H, sama F8 dan F9H. Sama ini, sorry agak mepet-mepet, kan ini di gambarnya dia outputnya ini ya, ada bar di atasnya. Jadi ikutin aja sesuai soal juga, sesuai emang outputnya. Jadi ini di atasnya saya ada barnya, sorry kalau mepet. Nah itu untuk apa ya, kalau kalian kepikirannya mau pakai gerbang N. Tapi kalau cara gue jawab waktu itu, sama sih, sama-sama dapat full point, 25 poin. Itu lebih gampangnya, jadi kita nggak pusing-pusing buat nyari. Ini kan beda ya, udah jelas ya IC-nya 7411 itu punyanya 3 input AND gate. Nah, kalau 3 input NAND gate sesuai apa yang udah dia tulis di soal kan 74 LS10 ini. Jadi gue menyarankan kalau emang lebih mudahnya bisa juga cara jawabnya kayak gini. Jadi tinggal apa ya, kan sama nih input outputnya ABC itu tadi pakai si don't care. Jadi A0, A3, A5. Dan untuk G1-nya itu mudahnya kalian cari yang outputnya itu angka 1. A4 itu 1 kan. Nah makanya gue bikin di sini A4. G2A kalian bisa juga cari yang tadi nilainya 0. Nah, nilainya 0 di sini ada 2, A1 dan A2. Karena tadi gue bilang lebih rapih kalau kita ambilnya urut. Jadi gue ambil yang A1 dulu. Nah, terus di G2B ini, jadi kan NAND itu kalau misalnya 3 inputnya itu 1, itu hasilnya 0. Nah, sedangkan G2B butuh inputnya yang 0 agar nanti dia nyampe di sini jadi 1. Nah, ini karena si A2 tadi 0,
dan yang lain A6 dan A7-nya itu udah benar satu, maka kita bisa kasih aja dia ini ya, inverter di sini. Kita bikin pakai tambahin gerbang NOT gini di situ di A2-nya. Jadi dia bakal kan di sini udah dia outputnya dia masuknya 0, di sini jadi 1 dan ini 1 1 1, outputnya di sini 0 dan akan masuk ke sini karena kena inverter di sini akan masuk jadi 1. Dan sebenarnya sama aja jawabannya sama yang ada di diktat. Cuman mungkin barangkali ada yang takut lupa sama jenis-jenis gerbang di luar soal, jadi tinggal nambahin not gini juga kan lebih memudahkan kalian gitu ya. Nah itu mungkin untuk yang nomor 1. Ada yang mau ditanyain sebelum lanjut nanti ke yang nomor 2? Kak, saya mau nanya Kak, Boleh. nama saya Mikola Syabila dari Elektro 23. Berarti untuk soal ini kita nggak boleh pakai gerbang-gerbang kompleks ya, misalkan kayak OR, SOR, atau XNOR kayak gitu ya Kak? Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi lebih ke nggak kemudahan kalian sendiri gitu loh kan. Berarti dengan catatan kalau misalnya emang boleh bawa cheat sheet ya tulis aja tuh semua truth table yang kayak gini kayak semua mau NAND gate, mau NOR gate. Apalagi ini kan masalahnya 3 input ya. Ini dicatat 3 input. Kalau misalnya 2 input mungkin kita masih bisa nebak-nebak. Tapi kalau 3 input kan ya lumayan juga ya kalau misalnya ngapalin semuanya. Jadi kalau gue sih lihat juga dari tahun ke tahun cara jawabnya pasti cari yang paling gampang. Nah menurut gue kalau gue pribadi lebih gampang yang kalau tinggal tambahin not doang gitu. Tapi bisa juga kalau emang maunya pakai yang N kayak kalian apal aja tuh jenis-jenis IC. Kayak ini kan 7411. Tapi kalau misalnya pakai gerbang OR berarti IC-nya tuh kalau nggak salah CD4045. Kita boleh di searching lagi. Ini OR 3 input ya. 3 input. Nggak masalah, mau pakai OR juga bisa. Kalau OR kan berarti aman aja ya. Kalau dia nolnya, bisa tuh OR dipakai kalau kalian output di sininya. Itu kebanyakan nol nih. Output di sininya kebanyakan nol, tuh bisa. Karena kan syaratnya, kalau OR kan salah satunya udah ada angka 1 aja kan bisa jadi 1 ya. Jadi itu kalau kasusnya nolnya banyak. Jadi lebih ke kemudahannya, bukan nggak bolehnya. Dan dibenarkan kok dua-duanya sama Prof. Pupuk mau jawab yang pakai yang ini atau yang ini. Udah kejawab? Udah Kak, oke makasih ya Kak. Oke. Ada lagi? Gue hitung kalau emang nggak ada yang nanya lagi, biar bisa lanjut ke soal selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin yang mau nanya bisa ntar lagi dan boleh lanjut ke David ya buat nomor 2 dan 3. Oke, thank you. Gue izin share screen. Screen gue udah kelihatan ya. Ada itu nggak ada. Oke. Oke, jadi nomor 2 soalnya itu modifikasi dan lengkapi rangkaian pada gambar 2 ini untuk memori alamat 90.000H sampai dengan 9FFFF. Nah, oke, jadi kita di sini diketahui ada yang namanya start bit itu tuh di 90000H dan istilahnya n bitnya itu di 9FFFF. Oke, jadi buat langkah pertama kalian tuh jabarin dulu nih si 90000H sama 9FFF. Nah, ini ke dalam bentuk biner. Jadi kalau 9 itu kan bentar, 1 0 0 1 terus
sisanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, berarti sorry banget ya kalau tulisan gue jelek. Jadi ini 9. Kalau F itu kan full 1, 15, 1, 1, 1, 1. Oke, nah mungkin diajarin juga kan. Jadi kalau misalkan ada beda bit, itu tuh dianggap sebagai don't care. Jadi X ini sebagai don't care, don't care, don't care, don't care. Sini juga don't care. Kalau yang sama itu nilainya tetap oke 1001. Selanjutnya gimana? Kalau kalian lihat di gambar, itu kan ada A, B, C itu tuh input, terus ada enabler di sini yang perlu kita modifikasi sama output keluaran lah istilahnya gitu. Nah, kalau dari sini kan kalau kalian lihat tuh inputnya ada 3. Biasanya tuh kita ngambilnya dari yang paling kiri. Don't care paling kiri, 3 paling kiri tuh jadi input. Jadi ini bisa A, B, sama C gitu. Kalau yang ini itu namanya enabler. Terus sisanya yang don't care ini namanya memory. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini kan total tuh kita mau ngeluarin 8 output itu. Nah, itu gimana pembagiannya? Karena bentuknya itu dalam range. Jadi, kalau kalian lihat memorinya ini, itu tuh ada 13 bit. Nah, 13 bit ini istilahnya kita mau bagi 8. Gimana caranya? Jadi, 13 bit itu tuh kalau kalian buat dalam bentuk biner tuh gini. 0, 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 0. Jadi nilai satu ini nih di bit ke 13. Oke. Nah, ini kalau dibinerin itu tuh jadi 200H. Artinya apa? Artinya jarak setiap memori output itu bernilai 2000H. Jadi kalau gua hitung gini. Duh, jadi karena ada 8 output ya, jadi kita tulis dulu output. Sedih, kepencet mulu. Output Y0. Output Y0 itu tuh dimulai dari bit paling awal. Bit paling awal itu berapa? 90000H. Dan dia bakal berakhir di eh, buat gampangnya tuh jadi 200H jarak dari 90.000 ini itu di 91 F F F H. Nah, tapi ini kalian jabarin dalam bentuk biner. Jadi 1001 0000 terus ini 0000 ini 0000. Oke, terus 91 FFFH itu jadi 1001. Satu itu kan 0001, F itu 111, 1111, terus 111. Oke, itu buat output Y0. Selanjutnya kita buat lagi untuk output Y1. Startnya di mana? Jadi Y0 kan berakhir di 91 FFF. Terus kita tambah satu lagi kalau buat nge-start start di Y1. Jadi di 92000H. Dia akan berakhir di 93 FFFH. Biar gampang, jadi setiap start output gitu, itu tuh bedanya 200H gitu. Nah, ini tuh karena ada 8 output, kalian terusin sampai
Ini bakal kalian terusin sampai output Y7. Nanti startnya di ya berapa H, endingnya itu di eh, 9 F F F F H. Jangan lupa ini nanti ke biner, dan ini juga ubah ke biner, biner, biner. Oke, kalian jabarin output dari Y0 sampai Y7. Kalau udah, itu tuh kita ubah gambarnya. Coba gambarnya di sini. Nah, kalau kalian lihat gambar tuh ABC kan itu A13, A14, H15 itu udah urut. Itu udah nggak perlu kita modifikasi lagi. Selanjutnya yang kita modifikasi tuh yang nilai ini nih, yang ini. Kalau kalian lihat enabler-nya tuh kan 1001, dua yang defaultnya high sama dua yang low. Tapi yang ada di sini apa? Ini high. Terus ini karena ada NAND gate ketemu not, jadi ini semua high. Sedangkan yang kita butuhkan ada yang low-nya juga gitu. Nah, kalau kalian lihat yang low-nya itu di A18 sama A17. Ini low. Makanya di depannya ini kita kasih not gate gitu. Untuk A17, A18. Sebenarnya urutannya itu nggak masalah, tapi lebih baik sih urut aja. Nah, outputnya ini 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 kan udah kayak template gitu. Yang masuk ke tadi chip enable-nya itu untuk Y0. Y0 tadi tuh mulai dari si 9000H sampai 91FFF. Jadi nilai dari F000 sampai F1FFF ini yang istilah template dari soal itu kalian ubah ke 9000H sampai 91FFH. Sama aja nih untuk Y1, Y2 hingga Y7. Ini kalian ubah, ini bakal jadi 9F F F F H gitu. Untuk step-step lebih detailnya nanti gue bakal kasih PPT sih sama pembahasan dari tahun gue yang 2024. Kalau di diktat kan 2023. Sebenarnya soalnya kurang lebih sama. Mungkin sampai sini untuk soal nomor 2 ada pertanyaan nggak? Oke, karena mungkin belum ada yang nanya, gue lanjut dulu deh ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 itu tuh dengan menggunakan metode masking, lakukan secara berurutan untuk bilangan DC 74AH. Jadi di sini kita diketahui ada eh, bilangan DC 7AH. Nah, kita pengen inverse, ada set bit sama clear bit. Nah, untuk operasi kayak gini tuh notes-nya tuh pakai eh, gerbang logika ini. Gimana tuh maksudnya? Jadi mungkin uh, gue mulai step-stepnya dulu. Ini DC7AH ini kalian ubah ke bentuk biner. Kalau D itu kan 13 ya. Jadi langsung aja 1101, C itu 12, 1100, 7 itu tuh 0111, terus A itu 10, 1010. Oke. Nah, untuk soal yang pertama, yang A, inverse bit 4 sampai dengan 11. Nah, ngitungnya itu gimana? Jadi, kalau ngitung bit itu tuh mulai dari paling kanan. Jadi, bit paling kanan ini bit 0.
Terus ini bit ke-1, ini bit kedua, ini bit ketiga, ini bit keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, total ada 16 bit. Inverse bit 4 sampai dengan 11. Untuk A, inverse bit 4 sampai dengan 11. Oke, ini gue tulis ulang lagi buat DC7A-nya. 1101, 1100, 0111, 1010. Kalau kalian lihat bit 4 sampai dengan 11 itu kan yang ini nih. Nah, ini tuh kita apain? Kita akan menambahkan gerbang logika biar dia menghasilkan sesuai instruksi. Jadi kalau inverse, nama inverse kan membalikan nilai ya. Jadi output, jadi bentar, ini gue tulis input, ini mas, terus ini output. Oke, bagus. Kita mau bit 4 sampai dengan 11 ini tuh kebalikan dari nilainya yang sekarang. Misal satu, kita nanti hasilnya tuh mau jadi 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Gitu. Tapi bit yang kagak terpengaruh nih dari soal itu tuh tetap jadi nggak mempengaruhi bit lain. Jadi ini tetap 1101 dan output yang ini tuh tetap 1010. Jadi kita pengen hasil dari ini aja nih. Ini hasilnya jadi ini. Gimana caranya? Jadi kita tuh pakai gerbang logika dan biasanya eh, untuk operasi kayak gini tuh cuma cuma ada 4, sekitar 4 sih yang paling sering digunakan. Itu ada gerbang AND, ini ada gerbang OR, XOR, sama NOT. Nah, tugas kita sebenarnya adalah menentukan gerbang logika mana yang paling cocok untuk aplikasi dari inverse, untuk set, dan clear. Nah, buat inverse sendiri itu tuh gue nyoba paling cocok tuh SOR. Kenapa? Karena kalau lu nyoba pakai AND itu tuh nggak bisa, sama OR tuh juga nggak bisa. Oke, kalau SOR sendiri itu tuh prinsipnya kan kalau misalkan bitnya sama, dia bakal 0. Kalau bitnya beda, dia bakal jadi 1. Nah, 1 biar jadi 1 itu kan harus beda ya. Makanya di sini 0, ini 0. 0 untuk menjadi 0, bitnya harus sama. Makanya di sini 0. 1 jadi 1 biar tetap jadi 1, bitnya harus beda. Di sini 0. Terus eh 1 untuk jadi 0 itu tuh bitnya harus sama. Jadi di sini 1, ini 1. 0 untuk jadi 1 bitnya harus beda. Di sini 1, di sini 1. Terus 0 biar jadi 1 bitnya beda, itu 1. Kalau D1 mau ke 0 bitnya sama, jadi 1, 1, 1. Terus 1 biar bitnya tetap 1 harus beda bitnya jadi 0. Terus ini 0, ini 0, bitnya sama 0. Oke, udah kayak gini. Ini yang kita tulis SOR dari 0, F, F, 0, H. Jadi gini, ini maskingnya. Kita ada fungsi SOR 0, FF 0H. Nah, jangan lupa inputnya tetap kita tulis eh, di bagian sampingnya heksanya DC7AH. Dan hasilnya ini tuh jadi D3, 8,
1010 A. Oke, jadi ini hasil dari maskingnya tuh D38A. Eh Notes juga, jadi kalau bisa tulisnya tuh jangan SOR doang, tapi kalian tulis tanda dari SOR. Tanda dari SOR kayaknya gini. Jadi plus di ituin 0 FF0H gitu. Nah, D38A ini bakal jadi nilai input baru. Kenapa input baru? Karena kalau dari soal kalian tuh di metode masking ini tuh dilakukan secara berurutan. Jadi hasil dari inverse bakal jadi input dari set bit gitu. Oke, lanjut ke yang B itu set bit 2, bit 6, 9 dan bit 12. Oke. Kalau set bit itu tuh mengubah bit jadi nilainya 1. Jadi gue tulis dulu ini input, mask, dan out. Set. Oke, inputnya D38A. Tulis lagi binernya 38A. Oke, nah kalau ubah bit jadi 1, itu tuh eh, kita pakai gerbang OR. Kenapa gerbang OR? Karena kalau OR kan kalau algoritmanya itu kalau beda jadi 1. Wait, wait, wait. Ini OR X, Y, A 0001 10. Nih 1, nih 1111. Oke, kenapa kita pakai OR? Simpelnya tuh dia ngasih kita banyak pilihan untuk menjadikan nilai 1 tetap jadi 1. Oke, kita ngeset bit 2, 6, 9, 12. Ini 0, 1, ini 2, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yang gua centangin adalah bit yang akan kita ubah. Jadi sisanya tetap sama, 1, 1, 0. Kalau udah 1 gimana? Itu karena kita set nilainya tetap 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 gitu. Ini output yang kita harapkan. Nah, 0 buat jadi tetap 0, tinggal tambahin 0 tetap 0. Terus 1 tetap 1, 1. 0 buat jadi 1, tambahin 1 jadi 1. 1 ke 1 itu tuh kita tambahin 0 bisa. Terus 0 ke 0, 0, 0 ke 0, 0, 0 ke 1, 1, 1 ke 1, 0. 1 ke 1 itu 0, 1 ke 1 juga 0, sini 0, 0. 1 ke 1, 0, 0 ke 0, 0, 1 ke 1, 0, 0. Oke, jadi kalau misalkan eh set eh, kalau OR kan lambangnya plus ya, jadi nanti hasilnya tuh gini, plus dari 0, 0, 0, 1, 0, 0 tuh 4, 0, 1, 1, 0, bukan 6. Jadi OR 0046H. Oke, sedangkan outputnya ini tuh bakal jadi 1101 itu tuh 13 itu D, ini 3, 1100 12C, ini E.
Oke, jadi ini output barunya itu D3 CEH. Oke, lanjut ke yang C. Yang C sekarang soalnya itu nge-clear bit ke 5, 7, dan 13. D3 CE ini bakal jadi input baru. Jadi input 1101, 0011, 1100, 1110. Ini mas, semua output. Oke, ntar gue lupa. Clear bit 5, 7, sama 13. Kalau nge-clear itu istilahnya lu ngubah dari 1 jadi 0. 5, 0, 1, 2, 3. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, jadi yang gue tandain centang ini yang kita akan clear. Sisanya nilainya tetap sama. 0, 0, 1, 1 di clear jadi 0. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Oke, ini output yang kita harapkan. Kalau misalkan nge-clear, kita tuh pakai gerbang AND gate. Kenapa AND gate? Karena dia memberikan kita banyak pilihan untuk mengenolkan sesuatu. Jadi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, baru 1, 1, 1 hasilnya. Oke, 0, 0 biar tetap 0, 0. Terus ini jadi 1, 1, 1, 0 ke 0, 0, 0 ke 0, 0 juga. 1 ke 1 tetap 1, 1 ke 0 di nolin. Ini tetap 1, 1, 0, 0, 1 ke 1, 1, 0 ke 0, 0, 1, 1. Oke, jadi kalau ini lambangnya gini. Ini si OR punya, N punya lambang 1101 itu D, lagi 3, 0100 tuh 4, 110 E. Jadi OR D3 4E dengan outputnya ini D3 4 E. Oke, kita udah dapat semua fungsinya. Sekarang tinggal kita buat kodenya. Oke, buat kodenya mungkin tadi udah dijelasin Bang Umar juga. Pertama, ya kita kasih template dulu deh. Jadi eh, model, nah ini code startup. Oke, pertama nilai dari diketahui kan nilai dari DS-nya tuh 100, tapi kita nggak bisa langsung mindahin nilai 100 itu ke DS. Makanya kita move dulu ke tempat lain 100H, baru move ke DS. Itu si DX biar nanti nilai DS-nya itu udah 100H. Terus kalau DS itu kan offset dari DS tuh punya offset bisa BX, bisa SI, bisa DI. Tapi dari kasus ini pakainya SI. Kalau dari kode yang Bang Umar juga SI, 200H. Kenapa 200H? Kan kita lihat di soal tuh mulai dari 1200H ya. Nah, kalau alamat itu kan si segmen kali 10 tambah si offset. Jadi segmennya itu si DS itu udah 100, 100 kali 10 itu tuh 1000. Tambah offsetnya 200 biar hasilnya 1200. Jadi kita tambahin 200 ke si SI. Nah, terus kita masukin juga yang kita ketahui dari soal, si nilai awalnya itu DC7AH kan. Kita masukin aja ke AX, si DC 7AH.
Oke, BTW banget. Kalau misalkan di depan apa ya? Ini tuh kan alfabet ya. Kalau alfabet tuh ditambahin 0. Kenapa ditambahin 0? Itu kebiasaan Bu Pupu. Jadi ini tuh harus 0, ada nolnya. D, C, 7, AH. Karena kalau kalian nggak ada 0 tuh bakal dicoret dan hampir setengah poin kalian bakal hilang gitu. Walaupun jawaban kalian ininya juga benar. Dan juga ini perhatiin tanda-tandanya gini, yang buat SOR, buat N, sama buat eh, OR ya. Karena di situ gue kemarin kagak nulis dan disalahin juga. Oke, eh abis kita pindahin nilai dari si datanya, kita udah tinggal masukin aja. Jadi instruksi pertama kan di inverse. Inverse tuh kita nge-inverse salah. Kalau inverse gue langsung aja uh, ngesor tujuannya AX itu si 0 FF0 0H. Terus instruksi selanjutnya itu kan ngeset bit ya. Ngeset bit tuh pakai OR HX 0046H. Terus N HX D3 4E H. Oke, versinya rada beda, tapi ini sebenarnya karena kemarin gue jawab kayak gini juga oke gitu. Terus habis itu kan kita nyimpen semua hasil eh istilah aritmatik operasionalnya kan di AX, tinggal kita pindahin aja ke yang kita tujukan si SI. Alamat dari SI tujuannya ke AX. Terus ini tinggal exit, terus N. Nah, ini buat kode jawaban dari gua dan nilainya masih oke lah. Oke, mungkin untuk nomor 3 sekian. Ada pertanyaan nggak guys? BTW gue juga baru sadar kayaknya gue ada salah perhitungan deh di bagian set sama inputnya. Nanti gue coba kasih revisi deh di PPT yang bakal gue kasih. Gitu. Buat sekarang ada yang mau ditanya nggak guys? Ya udah, kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin gue bisa balikin lagi ke Dela buat nomor 4. Oke, terakhir buat nomor 4 itu soalnya tadi itu kita diminta buat ini ya, buat program. Jadi mungkin di kuis tuh juga udah apa namanya ya, kalian diminta buat program, mungkin di UTS ini agak lebih panjang sedikit aja. Nah ini kebetulan gue ada 2 soal, mungkin bisa ada yang lihat perbedaannya nanti, beda dikit doang sih, karena beda perintah aja. Jadi kita kalau buat code itu sesuaiin sama perintahnya aja, dan ini ya, di diktat itu gue lihat udah dikasih lengkap sih kayak beberapa perintah yang cukup sering keluar atau krusial dihafalin, at least kalian udah di luar kepala tuh ini ya, kalau misalnya add itu berarti nambah, kalau ngurang itu decrement, terus kalau bagi berarti div, sama kalau kali mul dikali ini bagi. Tapi yang sering keluar itu sejauh ini multiple sama division ini ya, pembagian. Nah, ini di sini kita diminta buat membagi data
yang ada di register CL itu dibagi sama BL. Lalu nanti ada kita simpan di DX dan nanti ada juga lagi dikali sama BH, terus habis itu kita terakhir disimpan di memori 1300H. Nah, buat yang pertama itu stepnya di sini ada catatan ya, untuk DS-nya di set dulu jadi 100H. Jadi di sini DS itu ini ya, waktu kuis gue juga udah sempat sebut tentang offset dan segmen. Jadi karena ini dia DS itu offsetnya sebenarnya kita bisa milih antara BX ataupun AX, terus BX juga sama CX dan DX. Tapi di sini gue pilih BX mungkin apa ya, biar nggak tahu sini gue konteksnya biar mirip-miripin sama BL aja. Tapi kalaupun nanti misalnya ini BX-nya jadi AX juga nggak apa-apa. Kalau di sini AX berarti di sini juga AX. Nah ini gue pakai BX aja. Terus habis itu tadi ya nilai DS-nya kita masukin dulu ke offsetnya. Baru dari offsetnya kita masukin ke segmennya yaitu si DS-nya. Nah jadi ini pokoknya ini buat ngesetting dulu ya. Set DS. Terus habis itu di sini karena kita akan melakukan pembagian. Nah, di sini ingat lagi ya ini sih udah ada di buku sama PPT buku, kalau ngebagi itu nanti hasilnya bakal disimpan di AL. Jadi jadi register tadi nih ya CL, data awalnya CL kita kita pindahin dulu ke AL. Terus habis itu kan tadi dia perintahnya dibagi ya, dibagi sama BL. Berarti di sini div BL. Nah, div BL berarti nih ini kebetulan sama nih. AX dibagi BL. Nah, terus habis itu hasilnya di AL. Nah, dia minta simpan di register DX. Nah, register DX jangan lupa tanda kurungnya. Jadi tadi kan hasilnya ada di AL, kita masukin ke DX. Terus habis itu ini kita perlu buat ngepointer ya, ngepointer address-nya dari si DX. Iya dari si DX. Karena tadi kita habis pindahin dari DX ya. Nah, DX itu kembali ke sini, sebenarnya bisa milih antara mau pakai DI atau SI. Cuman kayaknya tiap orang beda-beda. Makanya gue sih oke juga kalau lihat di diktat pada pakai DI, ya udah pakai DI. Nah, terus habis itu yang di DI ini kita pindahin ke AL. Karena tadi ya hasil pembagiannya itu ada di AL. Terus habis itu dia minta alamat dari DX-nya yang udah, jadi kan alamat dari DX tadi itu yang di awal banget dipindahin ke DI. Jadi di sini udah DI yang masuk ke AL. Itu diminta untuk dikali sama register ini BH di sini. Berarti kalian tinggal kali aja di sini mau BH, dan terakhir dia minta untuk hasilnya disimpan di memori 1300H. Nah, di sini kenapa gue bukan tulisnya 1300? Karena ada di soal kuis juga ya kemarin. Jadi kalau DS itu, kalau bukan DS. Kalau hasil itu dari alamat 8 bit gitu, 16 bit, itu adalah hasil dari DS dikali 10H, terus tunggu, DS kali 10, dan ditambah, DS kali 10H, iya. Bentar, kenapa gue jadi, bener-bener, tambah si ini, angka 3 terakhirnya ya. Jadi kan tadi DS-nya di atas, di sini settingnya 100H ya. Berarti ya ini 100 kali 10, langsung aja ini 1000 tambah 300H ya. Ini 1000H.
Berarti jadi 1300 H. Nah, karena ini kan hasil alamatnya gitu ya. Jadi yang kita taruh itu yang ininya aja nih, ya, si 300 H-nya aja yang alamat awalnya. Nah, tadi kalau multiple itu lihat lagi di sini, ini juga ada sih tadi di diktat. Dia simpennya di AX kalau multiple operator 8 bit ya, yang pakai operan bukan word, itu disimpannya di AX. Ini juga harusnya kalian udah paham sejak quiz kemarin ya. Udah ada kalau multiple itu simpannya di AX. Hasil dari AX-nya kita masukin ke alamatnya. Terus udah dot exit dan end. Sebenarnya tanda kalau bikin codingan gini sih yang dipatin tadi ya, kayak algoritmanya saya ikutin soal aja. Kayak dari atas ke bawah tuh ngurut dari soal sama hal-hal detail kecilnya aja sih, karena yang pupu agak detail. Kayak ini 100 H ya tulis sama H-nya. Terus habis itu kalau emang itu segmen alamat pakai si buka kurung ini, tutup tanda kurung itu, ini juga. Jadi apa ya, kayak hal-hal detail kecil itu jangan sampai nggak ada. Titik aja, gue inget gue apa teman gue itu titik hilang aja juga kena. Kayak ngurangnya lumayan juga. Nah, itu contohnya kalau mintanya dibagi data. Membagi data ya awalnya. Nah, kalau kali ini kan ya mengalihkan data, ini udah mirip juga pakai dot mode ini aja karena tadi udah dijelasin sama Mama kalau pakai dot mode small kan kita pakai data lagi ya, dot data di sini. Itu lebih baik nggak usah, jadi mode tiny aja. Nah, ini sama set DS dulu ya. Di sini ini gue nggak tahu soalnya kayaknya di tahun yang sama dia atau iya soal di tahun yang sama cuman beda kelas. Kalian bisa lihat sendiri cuman beda perintah aja, bagi sama kali, DS-nya bahkan sama. Nah, itu tadi yang gue bilang ya, ini dia pakai AX. Jadi bebas bebas aja selagi sesuai yang ada di sini offsetnya. Buat 8 bit sama 16 bit number itu kan bisa AX, BX, CX, DX. Nah, di sini pakai AX aja. Kalau di sini AX berarti bawah sini AX dan dia minta alamat dari DX-nya itu nanti perkaliannya masuk ke AX ya. Terus habis itu multiple BL ini yang tadi disimpan di AX. Nah, ini hasilnya masuk ke AX. Dia di sini ada minta untuk disimpan ke BX. Jadi tadi hasil kalinya yang ada di AX kalian move masukkan ke BX. Terus habis itu dia minta dibagi sama CL. Langsung aja bagi CL. Nah, kalau div CL itu sama aja kayak div BL. Nanti sisa hasil utamanya itu ada di AL. Nah, hasilnya itu yang ada di AL masuk ke nih ya. Di sini perintahnya mungkin yang agak sedikit beda. Jadi hasil baginya ya, hasil bagi nih ya, hasil bagi masuk ke AL, masuk ke memori 1240H. Nah, ini tadi yang gue bilang kenapa gue tulisnya 240H doang, ya sama aja sama yang di atas ini alasannya. Nah, kalau udah terakhir itu perintahnya dia minta sisa pembagiannya masuk ke CH. Nah, ini ya udah dijelasin juga. Sisanya di AH. Berarti sisanya itu yang ada di AH masuk ke CH. Ini kalau bisa udah di luar kepala juga sih guys, biar cepet aja ngerjainnya. Jadi kalau pembagian itu ada special case barangkali dia hasilnya ada sisanya, hasil pembagiannya itu berarti sisanya di AH tapi hasil baginya ada di AL. Jadi jangan kebalik dan abis itu ya udah dot exit dan end. Sama perhatikan juga detail-detail kecilnya yang tadi kayak di atas. Sama itu lagi sih kembali kalau code begini agak variatif sebenarnya setiap orang cara ngejawabnya. Tapi ini berdasarkan jawaban gua dan juga asistensi pas gue yang dapat asistensi dari cutting sebelumnya. Mungkin itu sih kalau buat nomor 4. Ada yang mau ditanyain?
Oke, karena udah malam juga, gue hitung mundur kalau emang gak ada yang nanya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau emang gak ada yang nanya, mungkin ini nanti sama David, gue rapiin dan nanti gue share PDF ya, mungkin melalui tim aku nanti buat hasil ini ya, coret-coretan pembahasan kita malam ini. Mungkin gue kembaliin lagi ke Farid ya tadi ya, buat balik ke aku. Thank you semuanya. Thank you Kak. Oke, terima kasih banyak eh abang-abang dan kakak yang atas materi yang sudah diberikan. Kami ingatkan kembali untuk mengisi absensi asistensi sesi kali ini. Yang sudah ada di kolom chat. Diingatkan juga pada teman-teman bahwa diktat UTS genap 2025 ada di website Akpro dan diktat sebelumnya juga ada di website Akpro. Lalu rekaman asistensi kali ini juga dapat ditonton kembali di channel Akpro Next TV. Terima kasih sekali lagi kepada pemberi materi atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti asistensi pada kali ini. Untuk menutup sesi kali ini, karena kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Semangat belajar UTS-nya. Sudah boleh live. Terima kasih.